Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat Firka dimanapun yang sedang berada. Selamat petang dan salam sejahtera untuk kita semuanya, teman-teman. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan kabarnya tetap sehat, semangat selalu. Dan sahabat, di edisi video kali ini Firka sudah berada di wilayah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur ya. Dan mungkin teman-teman sudah bisa menebak saya berada di mana. Jadi benar sekali, di belakang saya ini ya terdapat sebuah kompleks pemakaman Tionghoa begitu ya. Dan kenapa sih VRK menjelang petang yang seperti ini mendatangi tempat pemakaman Tionghoa ini? Jadi VRK sangat tertarik ya dengan lokasi ini, pengen melihat sebenarnya seperti apa sih lokasi sebenarnya, di mana di lokasi ini ya, di pemakaman Tionghoa ini, di jam-jam tertentu menjelang malam gitu ya, dijadikan sebagai tempat prostitusi liar. Dan ini memang dibenarkan ya dari penuturan warga masyarakat terdekat yang sempat saya tanya-tanya. Keberadaan prostitusi liar di lokasi ini memang sudah berlangsung puluhan tahun. Namun yang lebih menarik, bahwasanya prostitusi liar ya di tempat ini merupakan salah satu prostitusi liar yang memiliki harga yang cukup murah ya. Dari cerita-cerita yang saya dapatkan sih, kisaran harganya 30 hingga 50 ribu aja para pemburu nikmat sesaat itu sudah bisa mendapatkannya. Sebenarnya saya tahu lokasi ini juga dari beberapa video-video yang sudah viral gitu ya bosku. Dan aku sih penasaran aja sebenarnya lokasinya seperti apa gitu ya. Dan ternyata sih menjelang petang yang seperti ini masih sepi-sepi aja ya. Tidak seperti yang diceritakan bahwasanya kalau menjelang malam itu rame, tapi nggak tahu juga nanti malamnya seperti apa. Kita akan coba lihat ya saat kondisi malamnya seperti apa, dan mudah-mudahan VRK mendapatkan narasumber ya yang bisa dijadikan sebagai tempat untuk mendapatkan informasi begitu ya. Namun kalau tidak mendapatkan narasumber ya kita cukup explore saja bosku. Baik, jadi seperti ini teman-teman, kalau kita perhatikan ya, dari ujung sana hingga ke atas sana, ini merupakan satu area kompleks pemakaman yang cukup luas ya. Jadi lokasi ini berada di Kecamatan Kauman, Gunung Mbolo, Tulungagung, Jawa Timur. Jadi di bagian atas sana sebenarnya ada tulisan ya, Giri Mbolo, namun sayang sekali sudah tertutup pepohonan. Kalau aku perhatikan sih kondisi makam ya di lokasi ini memang tidak jauh beda ya dengan pemakaman Tionghoa yang lainnya. Ukurannya besar-besar, jumbo-jumbo yang seperti ini. Aku sih cukup penasaran ya. Konon katanya kegiatan prostitusi liar tersebut transaksinya di sini dan eksekusinya pun di sini. Karena ini merupakan salah satu tempat ataupun area prostitusi liar yang harganya bisa dibilang terjangkau oleh semua kalangan. Jadi begini teman-teman, aku explore di tempat yang seperti ini bukan karena apa ya, karena saya ingin menjawab rasa penasaran saya sendiri tentang lokasi ini. Dan kalau aku perhatikan sih lokasinya seperti ini ya. Memang ini adalah area pemakaman. Kita coba naik ke atas ya seperti apa. Kemudian di sini ada banyak sekali air-air ya. Aku nggak tahu itu air apaan gitu. Jadi saya melihat makam yang seperti ini bukan bermaksud melecehkan atau lain sebagainya ya bosku. Saya hanya ingin mendapat jawaban yang pasti saja tentang lokasi ini sebenarnya seperti apa gitu loh. Rasa penasarannya itu loh yang coba saya ingin cari tahu jawabnya. Aku nggak tahu apakah
area pemakaman ini ada yang rawat atau tidak, namun yang pasti ini sih udah parah banget ya, udah banyak sekali rumput-rumput liar yang tidak dirapikan, yang tidak disiangi begitu. Kondisinya seperti ini, teman-teman. Kita coba melihat-lihat ke bagian yang atas ya. Jadi sebenarnya lokasi ini memang sangat sejuk ya di jam-jam yang seperti ini. Airnya pun terdengar gemericik ya, karena di bawah situ itu ada aliran sungai yang mengairi areal persawahan yang berada di depan kita itu. Aduh, dingin banget sih, sejuk gitu. Nah, seperti ini ya. Area pemakamannya, besar-besar banget sih. Yang menjadi pertanyaan saya adalah apakah benar? Karena dari cerita-cerita yang saya dapatkan itu benar gitu ya. Transaksinya juga di lokasi ini, kemudian eksekusinya pun juga di lokasi ini gitu. Bayangkan ya, dengan cuma 30-50 ribu itu kita, bagi para pencari nikmat sesaat itu udah bisa mendapatkannya gitu. Dan ini memang sudah menjelang maghrib, teman-teman. Sengaja ya saya datang ke tempat ini tuh menjelang petang gitu, agar saya itu bisa mendapatkan jawab atas apa yang menjadi rasa penasaran saya. Wow. Sebenarnya makam-makam yang bisa dibilang aman ya dari kegiatan-kegiatan tersebut memang harus dipagari seperti ini ya, dipagar besi yang seperti ini sehingga tidak bisa masuk orang-orangnya begitu. Jadi begini teman-teman, saya memang sangat tertarik ya dengan latar belakang cerita lokasi ini. Namun memang dari warga masyarakat ya yang berada di tempat ini memang menceritakan gitu, lokasi ini itu sudah berpuluh-puluh tahun. Dan yang menjadi membuat saya heran itu para pelakunya ataupun penyedia jasa layanan tersebut ya, dalam tanda kutip itu malah bukan warga masyarakat sekitar sini. Justru mereka-mereka itu berdatangan dari luar kota Tulungagung sendiri begitu ya bosku, yang datang ke tempat ini di jam-jam tertentu untuk menawarkan jasa tersebut. Saya vlog singkat saja ya, karena saya nanti akan coba mendapatkan seorang narasumber, entah itu orang yang biasanya di sini, apakah laki-laki atau perempuan gitu. Mudah-mudahan saya sih bisa mendapatkan yang para pekerja itunya begitu ya bosku ya, para perempuannya. Mudah-mudahan bisa kita ajak untuk ngobrol gitu. Namun sepertinya sih itu akan sulit ya. Baiklah, namun setidaknya kalau toh saya tidak mendapatkan narasumber, saya sudah cukup melihat ya tentang lokasi ini seperti apa begitu. Ini sih keren lokasinya, sangat adem, sejuk gitu ya bosku. Mantap sih. Jadi memang sampai ke sana ya, sampai ke sana hingga naik ke sana ya, teman-teman. Ini tuh area pemakaman semua.
Dan aku sih melihatnya memang lokasi ini sangat sering gitu ya didatangi untuk ya sekedar nongkrong atau apa, karena kalau aku perhatikan ya di sini tuh, nah ini banyak sampah-sampah yang bertebaran, dan ini sih kalau aku perhatikan masih baru gitu ya, seperti ini. Dan nyampe ke sana, naik ke atas sana ya. Nah seperti itu bosku. Memang ini adalah sebuah bukit yang cukup tinggi ya. Jadi hingga ke area yang di atas sana itu masih banyak sekali terdapat makam-makam yang cukup besar yang seperti ini. Kita sih melihatnya sekilas saja ya, karena kita bisa menebak ukuran makamnya ya seperti ini gitu ya. Baiklah sobat, dan mungkin videonya akan saya tutup dulu ya. Setidaknya saya tahu saja tentang lokasi ini. Karena memang lokasi ini cukup viral juga beberapa hari terakhir ini. Aku sih penasaran aja gitu, dan langsung saja saya tutup. Mudah-mudahan video ini berlanjut dengan narasumber yang saya dapatkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya. Oke, selamat malam teman-teman dimanapun yang sedang berada, dan di malam hari ini saya sudah bersama dengan beliau, dengan Mbak siapa ini? Mbak Intan. Mbak Intan ya. Jadi Mbak Intan ini merupakan bisa dibilang salah satu pekerja malam di tempat ini Mbak ya. Iya. Jadi begini Mbak, kalau boleh saya tahu, Mbak Intan ini sudah bekerja di dunia malam yang seperti ini sudah berapa tahun Mbak? Belum ada tahunan Mas. Belum ada ya? Belum. Jadi Sekitar 1 bulan sampai 2 bulan. oh, masih sekitar hitungan bulan saja ya? Iya. Nah, menurut Mbak Intan, apakah tempat ataupun lokasi ini ya disebutnya sebagai prostitusi liar begitu, ini memang sudah berlangsung lama yang Mbak Intan tahu? Iya sudah, cuman saya terjun baru 1 sampai 2 bulan. Oh, jadi lokasi ini sudah cukup lama ya, dan Mbaknya baru sekitar 1 bulanan aja? Iya. Oke. Nah, begini Mbak Intan, kemudian yang menjadi pertanyaan saya adalah, Mbak Intan sebelumnya, sebelum bekerja yang seperti ini ya, Mbak Intan bekerjanya sebagai apa? Sebagai di pabrik. Oh, di perusahaan saja ya? Iya. Di sebuah pabrik bekerja begitu Mbak Intan? Iya. Kemudian memutuskan untuk terjun ke dunia malam yang seperti ini, alasannya apa Mbak Intan? Karena ekonomi. Karena ekonomi saja ya? Ekonomi saja yang maksa Mbak Intan harus bekerja seperti ini ya. Nah, bekerja di dunia malam ini tentunya banyak sekali risikonya ya. Apakah itu kejahatan dari orang-orang yang datang ke Mbak Intan atau lain sebagainya. Pernah nggak sih merasakan semacam kekerasan seksual begitu pada saat melakukan hubungan begitu Mbak Intan? Belum pernah ya. Jadi orang-orang yang datang ke sini hanya sebatas memakai jasa secara baik-baik dan selesai. Kemudian ada sebuah cerita yang saya dapatkan di tempat ini. Menurut katanya harga untuk mendapatkan kenikmatan sesaat ini Mbak Intan ya, di tempat ini tuh rata-rata di antara 50 ribuan begitu, betul Mbak Intan? Iya betul. Betul sekali ya. Betul sekali. Cuman kan rezeki nggak tahu ya, ada yang 50, ada yang 100 yang nggak tahu. Ada juga yang ngasih lebih Mbak Intan ya. Oke. Kemudian apakah Mbak Intan bekerja yang seperti ini ada semacam bosnya atau memang bekerja sendiri? Tidak ada. Hasil dinikmati sendiri Mbak Intan ya. Jadi seperti itu teman-teman, jadi informasi yang saya dapatkan sih tentang lokasi ini ya, yang konon prostitusi liar di tempat ini itu memang harganya sangat murah banget, di bawah 100.000 Mbak Intan ya. Itu sudah bisa mendapatkan ya sesuatu yang dicari oleh pemburu nikmat sesaat. Kemudian begini Mbak Intan, bekerja di dunia malam tentunya banyak sekali risikonya sekali lagi. Nah, yang berkaitan dengan kesehatan mungkin Mbak Intannya takut nggak sih kena semacam penyakit kelamin atau lain sebagainya gitu? Iya, sangat takut. Sangat takut Mbak Intannya sebenarnya. Nah,
kemudian antisipasi apa yang Mbak Intan lakukan begitu? Atau cek ke dokter atau apa seperti itu? Kita kan adanya korean 1 bulan sekali. Ada apa Mbak? Korean. Oh korean ya? Iya. Oh pembersihan begitu? Iya. 1 bulan sekali. Apakah dalam melakukan hubungan yang seperti itu mewajibkan pakai kondom atau Iya, tidak? diwajibkan pakai kondom. Wajib ya? Iya. Jadi semua tamu yang menikmati jasa itu memang wajib berkondom gitu Mbak. Iya. Kalau tamunya memaksa, enggak aku nggak mau pakai kondom gitu, gimana? Iya, soal itu kan bisa diatur, cuman diwajibkan pakai kondom. Oh begitu ya Mbak Intan. Jadi memang untuk menjaga kesehatan Mbak Intan juga ya, karena penyakit kelamin itu menakutkan Mbak Intan ya. Begini Mbak Intan, apakah Mbak Intan punya suami? Enggak. Oh enggak punya suami. Mbak Intan punya anak? Iya. Punya Makanya ya? saya sampai terjun di dunia seperti itu. Oh begitu ya. Jadi Mbak Intan ini seorang janda yang bisa dibilang terhimpit Tulang punggung. tulang punggung juga ya, terhimpit ekonominya dan kemudian memaksakan diri terjun ke dunia malam. Apakah dalam 1 bulan ini atau begini, kira-kira pendapatan Mbak Intan itu berapa sih dalam 1 hari atau per malam begitu? Ya nggak pasti mas, soal rezeki itu kadang dapat 200, kadang 300, ya nggak pasti. Gak pasti ya, Iya. tapi rata-rata memang di angka 200-an Mbak ya. Iya. Berarti melayani beberapa Antara 5 sampai 4. 5 sampai 4 orang Mbak Intan ya. Kemudian Mbak Intan sendiri apakah berasal dari warga sekitar sini? Enggak. Bukan ya, dari luar daerah ya. Oke. Untuk keamanan malamnya ya, tempat-tempat yang seperti ini apakah tidak ada semacam penggerbekan atau begitu? Ada di sini soalnya ada yang jaga preman. Oh, ada yang jaga ya di tempat ini. Jadi memang sudah dikondisikan aman. Ya, aman. Oke. Jadi seperti itu teman-teman yang bisa Mas, saya sampaikan. minta maaf mas, Oke Mas. ini dalam rangka apa mas?